Salam sehat sobat muda yang berbahagia. Hari ini saya Edi Wijaya ingin menyampaikan berbagi pengalaman tentang cara mendidik anak-anak SD atau sekolah minggu yang menyenangkan. Awalilah dari niat kita untuk menyampaikan materi, untuk membuat sebuah perubahan sikap. Lalu sampaikan materi tersebut dengan bahasa hati kita, bahasa kasih sayang, bahasa kesukaan, bahasa kegembiraan dari lubuk hati kita, bukan karena materi ya. Nah, lalu pendekatan kepada anak-anak yang kita ajarkan, yang kita didik, yang kita asuh juga berdasarkan dengan pendekatan kejiwaan. Loh, kenapa? Karena tiap anak punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang lincah, ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang aktif, ada yang itulah masing-masing karakter anak berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik pengasuh harus mengenal satu persatu karakter mereka. Kenapa? Karena untuk memberikan pola asuh yang berbeda walaupun materi sama. Nah, itulah. Nah, yang kita nggak kalah pentingnya untuk menyampaikan materi, perlu kita ketahui bahwa anak-anak usia seperti itu dari TK, SD itu banyak atau mungkin cepat bosan. Jadi kita bervariasi dalam mengajar. Misalnya materi yang kita sampaikan, oh ini, oh itu. Nah, jadi ada variasi. Misalnya menyampaikan materi tentang hormat kepada ibu, hormat kepada guru. Kita sering dengan lagu hormat. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Kita ada lagu-lagu untuk apa? Untuk keceriaan mereka. Kenapa? Mereka cepat bosan. Nah, lalu kita mengajarkan ini dengan cara yang menyenangkan, ada variasi, ada humoris, tambah bolehlah kita adakan gerakan-gerakan. Misalnya ketika ingin bermain ya, ini kita ada media ya, ini ditarik, ada sesuatu, gerakan-gerakan yang membuat mereka tidak bosan sambil bernyanyi, sambil bermain itu. Yang pasti ketika mereka ada momen tanya jawab, tentunya kita bisa berikan hadiah-hadiah buat mereka. Ayo anak-anak, di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan? Ya kamu, bagaimana? Wah betul, di Taman Lumini kita kasih hadiah. Ya nggak usah mahal, misalnya sebuah pensil, sebatang pulpen, atau mungkin penggaris atau penghapus. Ya kamu, coba tunjukkan sikap Anjali yang benar. Nah itu bisa dengan Anjali yang benar. Oh seperti itu. Kalau salah, oh kamu nggak begitu Anjalinya, sini kakak ajarkan. Kenapa? Karena tiap orang punya karakter berbeda. Ayo, sebelum kita memasuki acara ini, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah seorang pengasuh kita. Ada sebuah hadiah, sebuah apresiasi buat pengasuh itu. Makanya kita ajak anak-anak itu sebagai tempat untuk bermain. Sekolah minggu ini adalah sebagai sarana untuk menyalurkan ilmu, menunjukkan rasa bakti kepada guru agung kita. Makanya momen-momen pertemuan sekolah minggu yang sekarang ini sudah nggak bisa secara offline, kita adakan secara online. Sampaikan dengan cara yang menyenangkan. Itu ya. Jadi kita ajarkan lagu-lagu Buddhis supaya mereka bisa menghafal kembali parita-parita yang sudah lama nggak terdengar, kita ucapkan kembali. Ayo anak-anak, kita sama-sama bacakan parita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Biar mereka mengulang. Kenapa? Semakin mengulang, mereka akan semakin terbiasa dengan apa yang kita ajarkan. Yang penting
ajarkan secara menyenangkan. Semoga tips ringan ini bisa kembali mengingatkan kita akan perlunya pendidikan bagi anak-anak. Terima kasih.